Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dini Ainur Pratiwi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai industrialisasi dan sistem sosial masyarakat Indonesia modern, tantangan dan peluang dalam integrasi nasional. Yang pertama adalah industrialisasi dan perkembangan kapitalisme di Indonesia. Industrialisasi dan perkembangan kapitalisme di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi dan sosial negara saat ini. Berikut adalah beberapa poin utama terkait dengan industrialisasi dan perkembangan kapitalisme di Indonesia. Yang pertama ada awal perkembangan kapitalisme, yang kedua pengaruh kolonialisme, yang ketiga pembangunan industri di masa kolonial, yang keempat periode pasca kemerdekaan, yang kelima era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Yang keenam, liberalisasi ekonomi dan krisis finansial tahun 1997 sampai 1998. Yang ketujuh, reformasi ekonomi dan dampak globalisasi. Yang kedelapan, pengaruh globalisasi. Yang kesembilan, tantangan dan dampak sosial. Yang kesepuluh, pembangunan infrastruktur dan keterlibatan swasta. Selanjutnya, industrialisasi dan perkembangan kelas menengah di Indonesia. Industrialisasi di Indonesia telah berdampak pada perkembangan kelas menengah. Kelas menengah menjadi semakin signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi negara ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Beberapa dampak dan karakteristik kelas menengah yang berkembang sejalan dengan industrialisasi di Indonesia melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, peningkatan pendapatan dan konsumsi. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan. Yang ketiga, peluang kewirausahaan. 4. Urbanisasi dan perubahan gaya hidup. 5. Partisipasi dalam konsumsi modern. Selanjutnya yang C, industrialisasi dan struktur politik. Mencakup otoritarian. Industrialisasi di bawah pemerintahan otoriter dapat menghasilkan hubungan yang khas antara perkembangan ekonomi dan struktur politik. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat membantu memahami keterkaitan antara industrialisasi dan struktur politik otoritarian. Yang pertama, pengelolaan pembangunan ekonomi. Yang kedua, kontrol politik dan oposisi. Yang ketiga, keseimbangan kekuasaan dan pembangunan ekonomi. 4. Kesetaraan dan ketidaksetaraan. 5. Pengaruh globalisasi. Selanjutnya, demokrasi. Pertautan antara industrialisasi dan struktur politik dalam konteks demokrasi juga memiliki karakteristik khusus. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika membahas hubungan antara industrialisasi dan struktur politik dalam suatu negara demokrasi. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. 2. Transparansi dan akuntabilitas. 3. Pertumbuhan kelas menengah dan kesejahteraan. 4. Negosiasi kepentingan. 5. Perlindungan hak buruh dan lingkungan. Selanjutnya, teori negara dan keterkaitan antara negara dengan masyarakat dalam proses industrialisasi. Teori negara membahas peran dan fungsi negara dalam masyarakat, termasuk bagaimana negara berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks pembangunan dan industrialisasi. Beberapa teori negara yang relevan untuk memahami keterkaitan antara negara dan masyarakat dalam proses industrialisasi melibatkan perspektif liberalisme, intervensionisme, dan marxisme. Berikut adalah gambaran singkat tentang teori-teori tersebut. Yang pertama, teori liberalisme. Di dalamnya ada pemisahan negara dan ekonomi. Kedua, pasar bebas. Yang kedua, teori intervensionisme. Di dalamnya peran aktif negara, kebijakan publik, perlindungan pekerja, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, teori marxisme. Negara sebagai instrumen kelas dominan, konflik kelas, keterkaitan antara negara dan masyarakat dalam proses industrialisasi, pembangunan berkelanjutan, keseimbangan kekuasaan. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jungle.